Jalan Setapak Syekh Siti Jenar. Tak usah kebanyakan teori semu, sesungguhnya ingsun atau saya inilah Allah, kata Syekh Siti Jenar. Siapa yang tidak bergetar hatinya mendapati pengakuan dari Syekh Siti Jenar yang begitu terang-terangan di hadapan pemuka kubu Putihan. Tapi kebenaran memang terasa pahit dan sangat bertentangan dengan akal dan pikiran, terutama untuk orang-orang yang tidak sepaham. Yang sepaham saja perlu cross-check dengan waktu yang sangat lama. Semakin dalam orang mempelajari ajaran spiritual, tentunya makin jauh meninggalkan akal dan pikirannya untuk sampai di puncaknya. Ujung-ujungnya akan dianggap gila, tidak waras, dan yang lebih tendensius adalah sesat, bahkan penganut ajaran sesat. Itulah spiritual yang punya magnet luar biasa. Ajaran tasawuf yang diyakini Syekh Siti Jenar ditentang oleh Wali Songo. Mati adalah hukuman yang dirasa paling pantas untuknya. Suatu hari di Istana Argapura Giri Gresik, para wali dan sejumlah tokoh penting menggelar sarasehan. Telah hadir Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Tan Gowat alias Syekh Bentong, Pangeran Palembang, Panembahan Madura, hingga Syekh Lemah Abang. Masing-masing hadirin bergantian memaparkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang agama atau hal-hal lainnya. Saat itu giliran Syekh Lemah Abang, ia berucap dengan mantap. Menyembah Allah dengan bersujud beserta rukuknya pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian hambalah yang berkuasa, dan yang menghukum pun hamba juga. Sumber Ngabai Rangga Sutrasna dengan kawan-kawan Serat Sendini Tambang Raras Among Raga. Kata-kata itu membuat forum riuh seketika. Beberapa orang menuding Syekh Lemah Abang berdosa besar karena menyamakan dirinya dengan Tuhan. Banyak pula yang menyebutnya keblinger, terlalu jauh dalam memaknai tasawuf. Syekh Lemah Abang tetap tenang. Dengan kalem ia menjawab segala tudingan yang diarahkan kepadanya itu biar jauh tapi benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Suasana kembali ramai. Beberapa wali memperingatkan bahwa pemikiran Syekh Siti Jenar itu bisa berdampak hukuman mati karena melenceng dari Islam. Pandangan Syekh Siti Jenar dianggap mengancam proses tumbuh kembang Islam yang sedang subur-suburnya di Jawa selepas runtuhnya Majapahit itu. Apalagi Syekh Siti Jenar punya banyak murid dan pengikut yang beberapa di antaranya cukup berpengaruh. Sosok sufi yang memantik kontroversi di kalangan Wali Songo dan kaum ulama serta tokoh-tokoh penting dalam pusaran kekuasaan di pusat peradaban Jawa. Itulah yang juga dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Jejak Syekh Siti Jenar.
Keberadaan Syekh Siti Jenar secara fisik masih menjadi perdebatan. Lokasi di mana jasadnya dikebumikan sebelum dihukum penggal pada masa-masa akhir kepemimpinan Raden Patah selaku penguasa Demak pun masih simpang siur. Yang menjadi pegangan bahwa Syekh Siti Jenar memang pernah hadir dan berperan penting adalah peninggalan ajarannya yang disebut pupuh atau ajaran budi pekerti. Ajaran budi pekerti Syekh Siti Jenar adalah ajaran yang diperoleh dari Sabdo Palon ketika ia menjadi pengikut Sabdo Palon. Beberapa sumber lama berupa babat maupun serat merekam apa saja yang dipelajari, diyakini, dan dijalankan Syekh Siti Jenar yang dianggap sesat itu. Syekh Siti Jenar diyakini berasal dari Persia atau Iran, lahir sekitar 1404 Masehi. Ia berguru kepada ayahnya Sayyid Saleh yang dikenal sebagai ahli tafsir kitab suci. Konon Syekh Siti Jenar sudah hafal Al-Quran sejak usia 12 tahun. Dirunut dari silsilah, para pengikutnya yakin bahwa Syekh Siti Jenar keturunan langsung Nabi Muhammad melalui jalur Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Pada usia 17 tahun, Syekh Siti Jenar tiba di Kepulauan Nusantara, mengikuti ayahnya berdagang sekaligus berdakwah di Malaka. Ayah Jenar lalu diangkat sebagai mufti atau ulama yang berwenang menafsirkan kitab dan memberikan fatwa kepada umat oleh penguasa Kesultanan Malaka saat itu, yakni Sultan Iskandar Shah. Setelah Sultan Iskandar Shah meninggal, Sayyid Saleh pindah ke Cirebon pada 1425 dan dipercaya sebagai penasehat agama kesultanan di sana bersama Maulana Malik Ibrahim atau yang kelak dikenal sebagai Sunan Gresik. Sayyid Saleh wafat di Cirebon. Jenar pun ditunjuk sebagai penerusnya. Pergumulan Islam Jawa menyebut Jenar merupakan keturunan bangsawan Cirebon sebelum datang ke Demak. Mengungkap misteri dan rahasia kehidupan meyakini bahwa Syekh Jenar juga sempat berguru kepada pertapa Hindu Buddha. Dari sinilah ia mulai mengenal konsep manunggaling Kawula Gusti. Pertapa itu tak lain adalah Sabdo Palon Sang Mahawiku Kerajaan Majapahit yang sangat misterius dan punya pesona yang sangat luar biasa. Dan pertemuan keduanya telah kita bahas dalam tulisan yang terdahulu, yang sangat menuai banyak kontroversi karena banyak orang masih meragukan kebenarannya. Yang akhirnya Sabdo Palon menyuruh Syekh Siti Jenar untuk menggabungkan ajaran Islam tapi Jawa dan ajaran Jawa tapi Islam. Itulah cikal bakal Islam Kejawen atau Kejawen Islam. Yang pada saat itu Syekh Siti Jenar diwedarkan pengertian sejatinya ingsun oleh Sabdo Palon. Manunggaling Kawula Gusti.
Suatu kali ketika Jenar sedang mengajar santri-santrinya di dalam masjid, tiba rombongan dari Demak. Ada Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Geseng atau Raden Mas Cakrajaya dan lainnya. Mereka datang menyampaikan titah dari Raden Patah Sultan Demak. Sunan Bonang berucap salam, tapi salam itu rupanya tidak terdengar karena suasana sedang ramai oleh para santri. Merasa tidak dihargai, Sunan Bonang naik pitam dan mendatangi Syekh Siti Jenar seraya berkata keras, "Wahai Jenar yang sedang berada di alam kematian, hentikan sejenak pengajaranmu. Jangan kau teruskan mengajar murid-muridmu," bentak Sunan Bonang. Rupanya kedatangan para ulama sekaligus politisi berpengaruh dari Demak itu atas perintah Raden Patah. Sang Sultan mendapatkan kabar bahwa apa yang diajarkan oleh Jenar terindikasi telah menyimpang dari ajaran Islam. Para wali dan ulama di wilayah kekuasaan Demak kala itu termasuk Syekh Siti Jenar hanya diberi kewenangan mengajarkan syahadat dan tauhid. Sementara Jenar dikabarkan sudah berani memberikan materi tentang ilmu makrifat dan hakikat. Dikelarlah forum sebagai ajang pertanggungjawaban atas keyakinan Jenar itu. Sebagian besar anggota Wali Songo hadir dan mengeroyok Jenar dengan melancarkan berbagai argumen tentang ketuhanan. Bagi Syekh Siti Jenar, inti paling mendasar tentang syahadat dan tauhid adalah manunggal atau bersatu. Artinya seluruh ciptaan Tuhan pasti akan kembali menyatu dengan yang menciptakan. Manunggaling kawula Gusti. Para wali beramai-ramai menyanggah keyakinan Jenar itu. Allah adalah yang berwujud hak, kata Sunan Gunung Jati. Allah itu tidak berwarna, tidak berubah, tidak berarah, tidak bertempat, tidak berbahasa, tidak bersuara, wajib adanya, mustahil tidak adanya, tanda Sunan Bonang. Allah itu adalah jauhnya tanpa batas, dekatnya tanpa rabaan. Imbu Sunan Giri. Allah itu adalah seumpama dalang memainkan wayang, sambung Sunan Kalijaga. Sebagai penegas sekaligus sabda pamungkas, Sunan Kudus mengatakan, adapun Allah itu tidak bersekutu dengan sesama manusia. Namun Syekh Siti Jenar tetap bertahan dengan keyakinannya. Tak usah kebanyakan teori semu, sesungguhnya ingsun inilah Allah, nyata ingsun yang sejati, balasnya. Jika Anda menanyakan di mana rumah Tuhan, jawabannya tidaklah sulit. Allah berada pada zat yang tempatnya tidak jauh, yaitu bersemayam di dalam tubuh atau manusia itu sendiri. Lanjut Syekh Siti Jenar. Masih panjang paparan Jenar tentang konsep ketuhanan versinya yang oleh Wali Songo disebut musyrik karena menganggap diri sebagai Tuhan. Jenar sebenarnya hanya ingin meyakinkan bahwa manusia dan Sang Pencipta suatu saat akan bertemu dan bersatu.
Dan forum diskusi itu pun beralih fungsi menjadi persidangan dengan suara bulat memutuskan bahwa Syekh Siti Jenar harus diproses hukum, kemungkinan besar hukuman mati. Vonis mati dijatuhkan kepada Syekh Siti Jenar dalam sidang para wali yang dipergelarkan di Cirebon. Belum dapat dipastikan kapan tepatnya nyawa Jenar dipungkasi. Diperkirakan antara 1515 hingga 1517. Sosok pasti Syekh Siti Jenar memang masih menjadi misteri. Namun berdasarkan penemuan jejak pemikirannya yang kemudian dirangkum oleh berbagai sumber berupa babat, serat, kitab, atau bentuk referensi lainnya, Jenar tidak pernah takut mati. Justru itulah yang diyakininya sebagai titik kesempurnaan manusia. Syukur jika saya sampai tiba di alam kehidupan yang sejati. Sakit dan sehat saya temukan di dunia ini. Lain halnya apabila saya sudah lepas di alam kematian. Saya akan hidup sempurna, langgeng tiada ini dan itu.